Saya ingin memperlanjutkan tentang pelayanan farmasi. Saya Satria Zuhar Bakri. Saya Sarwa Lutfia. Saya Disna Zahra. Saya Fatia Rahmadani. Saya Muhammad Kurniawan. Saksikan video kita berikutnya. Pengertian pelayanan farmasi, menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014, standar pelayanan farmasi adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotik diatur sedemikian rupa yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien safety. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di apotik meliputi 2 kegiatan, yaitu 1. Pengelolaan sediaan farmasi, dan yang kedua pelayanan farmasi klinis. Pelayanan resep. Menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Kertas yang digunakan untuk menulis resep adalah kertas putih dengan duplikat berwarna, ukuran harus ideal yaitu panjang 15 cm, 15-16 cm, dan lebar 10-12 cm. Komponen yang harus terdapat pada resep adalah 1. Nama dokter, 2. Nomor izin praktik dokter, 3. Alamat dan nomor telepon praktik dokter, 4. Kota tempat resep ditulis, 5. Tanggal waktu resep ditulis, 6. Nomor resep, 7. Tanda resep, 8. Nama obat, 9. Jumlah obat, 10. Permintaan pembuat obat, 11. Signa atau keterangan cara dan dosis pakai, 12. Nama pasien, 13. Umur pasien, 14. Alamat pasien, dan 15. Paraf dokter yang bersangkutan. Pelayanan resep sepenuhnya merupakan tanggung jawab apoteker pengelola apotik, atau yang biasa disebut sebagai APA. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat yang ditulis dalam resep dengan obat lain. Dalam hal ini, pasien tidak mampu menembus obat yang ditulis dalam resep. Apoteker wajib berkontribusi dengan dokter untuk pemilihan obat yang harganya lebih terjangkau. Komponen sayanan resep. Sayanan resep diberikan kepada pasien jika jumlah obat dalam resep belum diambil seluruhnya atau ada tanda ITER dari dokter yang berarti resep tersebut dapat diulang sehingga pasien dapat menembusnya kembali. Salinan resep hanya boleh ditebus atau diambil kembali di apotik semula. Pada salinan resep tertulis 1. Nama apotik yang membuat salinan resep, 2. Alamat dan nomor telepon apotik, 3. Nama apotik penanggung jawab, 4. Nomor surat izin pengelola apotik, 5. Tulisan salinan resep, 6. Kota dan tanggal salinan resep, 7. Salinan obat, 8. Status penembusan resep, 9. Nama pasien, 10. Umur pasien, 11. Nomor resep asli, 12. Tanggal obat diserahkan pada resep, 13. Tanda pro copy confirm. Kemasan obat jika dilihat dari fungsinya ada 2 macam, yaitu kemasan primer atau kemasan dalam dan kemasan sekunder atau kemasan luar. Kemasan untuk obat racikan banyak dijumpai dalam bentuk serbuk terbagi, sirup, obat tetes, bedak tabur, dan salep atau krim. Bentuk kemasan dalam obat-obat ini adalah sebagai berikut. 1. Serbuk terbagi. Obat berbentuk serbuk terbagi yang telah siap diracik dibungkus kertas perkamen atau dimasukkan ke dalam cangkang kapsul sesuai jumlah bungkus atau kapsul yang diminta dalam resep. 2. Sirup. Obat berbentuk sirup dimasukkan dalam botol dengan ukuran yang sesuai dengan volume yang diminta dalam resep. 3. Obat tetes. Obat tetes dikemas dalam botol tetes dengan ukuran yang sesuai. 4. Bedak tabur dikemas dalam dus bedak. 5. Salep atau krim dikemas dalam pot atau krim dengan ukuran yang sesuai. Kemasan untuk obat jadi. Obat dapat diserahkan oleh apotik kepada pasien dalam kemasan aslinya.
atau diambil dalam jumlah yang sesuai permintaan resep. Berikut adalah contoh kemasan obat jadi. 1. Obat jadi berbentuk tablet atau kapsul yang telah dikemas dalam strip dimasukkan ke dalam plastik klip dengan ukuran yang sesuai. 2. Obat jadi berbentuk tablet, kapsul atau pil yang dikemas dalam botol diambil sejumlah sesuai yang klip dengan ukuran yang sesuai diminta dalam resep dan dimasukkan ke dalam plastik klip atau pot obat. 3. Obat jadi berbentuk sirup diserahkan dalam botol dan dus aslinya. 4. Obat tetes diserahkan dalam kemasan aslinya. 5. Bedak tabur diserahkan dalam kemasan aslinya, dan salep atau krim diserahkan dalam kemasan aslinya. Etiket dan label. Pada etiket dicantumkan nama apotek, SIA, nama apoteker, SIPA, alamat, dan nomor telepon apotek, nomor urut obat di dalam resep, kota dan tanggal penyiapan obat, nama pasien atau pakai, dan para tenaga kefarmasian yang menyiapkan obat. Ada dua macam etiket, yaitu etiket berwarna putih dan berwarna biru. Etiket berwarna putih digunakan untuk obat perolar atau melalui mulut masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Bentuknya itu ada tablet, kapsul, pil, sirup, emulsi, dan suspensi. 2. Etiket berwarna biru digunakan untuk obat luar yang dipakai secara dermal atau melalui kulit, bukan melalui mulut atau ditelan. Bentuk sediaannya antara lain berupa salep, krim, pasta, bedak, obat tetes mata, hidung, telinga, obat kumur, obat suntik, koyo, lotion, suppositoria, ovula, dan injeksi. Pelayanan resep dengan pembayaran tunai. Penjual resep dengan pembayaran tunai dilakukan kepada pasien yang datang langsung ke apotek. 1. Petugas sebagian penerimaan resep menerima resep dari pasien dan memeriksa kelengkapan resep tersebut. 2. Tenaga kefarmasian memeriksa ada atau tidaknya obat dalam persediaan. Setelah pasien setuju, segera dilakukan pembayaran sesuai antrian. Obat hanya diambil setelah petugas harus membuat salinan resep untuk obat selanjutnya. Resep asli diserahkan ke bagian racikan atau persediaan obat. Obat dikemas lalu ditempelkan label. Obat diperiksa sebelum diserahkan. Informasi poin obat yang diberikan meliputi nama obat dan indikasi atau khasiat, cara penggunaan, dan aturan pakai, khususnya jika ada efek samping, informasi obat, peringatan, tanda kesembuhan, cara penyimpanan, cara mengetahui atau tanda jika obat sudah rusak. SOP pemusnahan resep. 1. Mengumpulkan resep yang akan dimusnahkan yang telah ditimbun dan dikumpulkan selama 5 tahun. 2. Membuat surat pemberitahuan kepada kepala kantor dinas jika ingin melakukan pemusnahan. 3. Melakukan pemusnahan resep dengan cara membakar. 4. Membuat berita acara pemusnahan. 5. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada kepala kantor dinas setempat. Pelayanan non-resep. Pelayanan swamedika, pelayanan obat konsep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri yang dikenal sebagai swamedika. Obat tradisional seperti obat tradisional sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenika. Kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud atau digunakan untuk bagian luar tubuh manusia. 2. Bahan kosmetik adalah sediaan atau bahan yang berasal dari alam atau sintetik. 3. Bahan pewarna adalah bahan campuran yang digunakan untuk memperbaiki warna pada kosmetik. 4. Bahan pengawet adalah bahan atau campuran dan bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme. 5. Bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga yang disingkat menjadi PKRT adalah alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan atau perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan rumah tangga, dan tempat umum. Perbekalan barang lain. Di apotek dapat juga disediakan barang-barang lain yang berhubungan dengan kesehatan, seperti peranan ibu hamil dan melahirkan, peralatan bayi, makanan dan minuman kesehatan. Menyiapkan obat. Satu di antara faktor penting dalam pelayanan farmasi adalah menyiapkan obat. Obat yang akan diserahkan kepada pasien sesuai resep dokter ada dua jenis, yaitu obat jadi dan obat racikan. Obat jadi. Tahapan dalam menyiapkan obat jadi sesuai resep adalah sebagai berikut. 1. Membaca resep dengan teliti dan memeriksa kelengkapannya. 2. Menghitung jumlah obat yang diminta dalam resep.
3. Mengambil obat jadi sejumlah yang diminta dalam resep. 4. Mengemas obat jadi dalam kemasan yang sesuai dengan bentuk sediaan obat jadi, misalnya botol untuk cairan, plastik klip untuk tablet, dan kapsul dalam booster atau strip, dan dus bedak untuk bedak atau powder. 5. Menempel atau menulis etiket dan memperlempelkannya pada kemasan. Obat racikan. Obat racikan dalam resep dokter dapat berupa campuran 2 atau lebih bahan obat atau campuran jadi dengan bahan obat. Dalam meracik obat dilakukan tahapan sebagai berikut. 1. Membaca resep dengan teliti dan memeriksa kelengkapannya. 2. Memeriksa apakah ada bahan atau obat yang tidak tercampurkan. 3. Melakukan perhitungan jumlah setiap bahan yang harus ditimbang atau diukur. 4. Melakukan perhitungan dosis maksimal untuk tiap-tiap bahan jika ada, terutama untuk pemakaian oral. 5. Melakukan penimbangan ada pengukuran volume bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan perhitungan sebelumnya. Glosarium. 1. Alkes mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 2. Batas kedaluarsa. Keterangan batas waktu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan layak untuk dikonsumsi yang dicantumkan dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. 3. BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima ada CITO atau Cito Dispiratus, hendaknya dibuat segera karena DA berikanlah dan D telah diberikan.